Tanda besar kiamat yang ketujuh, Rasulullah menyebutkan nanti akan bertiup angin yang sangat lembut, sejuk, sehalus sutra, dan baunya bau misik, bau kasturi. Angin ini akan segera membungkus satu permukaan bumi ini. Yang baru pertama kali dengar ini hadis dan lihat faktanya sekarang jadi kaget nggak? Iya. Dan rata-rata ini tingkat berpendidikan ke atas semua loh ini, ya. Orang-orang yang jelas ilmu pengetahuannya sudah di atas rata-rata. Suka ngaji lagi, betul ya Pak ya? Suka ngaji lagi. Tentu beda dengan orang awam. Di mana-mana saya menyampaikan ini materi Bapak Ibu yang baru kata mereka kali ini kami dengar, padahal mereka melihat dan mengetahuinya sudah lama. Bahwa Arab tuh kayak gini. Mereka hanya melihat apa yang nampak, sementara mereka tidak ada mendengarkan pesan-pesan dari apa yang mereka nampak ini. Tahu nggak Bapak Ibu? Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai bukit-bukit di haram ini hilang dari tempatnya. Udah rata oleh kerja Arab Saudi bukit-bukit sekarang. Lagi Nabi mengatakan tidak terjadi kiamat sampai bukit-bukit yang ada di sekitar Masjidil Haram sudah berlobang-lobang. Banyaknya terowongan-terowongan sekarang, ya. Kemudian banyaknya air-air sungai yang dibuat mengalir di bawah-bawah tanah Masjidil Haram berbentuk pipa-pipa raksasa. Subhanallah, sekarang semua terjadi Bapak Ibu. Oke, ini bukti yang pertama ya. Bukti yang kedua, bahwa kita sudah di akhir zaman. Kaum muslimin, saya sengaja komitmen dengan pena dan papan tulis. Karena kekuatannya beda dibandingkan pakai slide. Kekuatannya beda. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa-apa yang diorat-oret oleh pena tersebut. Pena ini ketika saya menulis di sini, penyimpanan memori kita jauh lebih paten dan permanen dibandingkan pakai slide. Kalau pakai slide, sebagaimana dia muncul, dia hilang, kayak gitu juga dia mudah hilangnya. Tapi kalau orat-oretan ini, insya Allah lama, kecuali yang udah soak betul lakinya. Baik. Bukti kedua bahwa kita sudah di akhir zaman. Ustaz, kami dengar Ustaz, ada hadis Nabi mengatakan begini, tidak akan terjadi kiamat selama di bumi ini masih ada orang yang kenal dengan Allah. Ya, pernah dengar baca hadis ini? Selama di bumi ini masih ada satu saja tersisa orang yang masih beriman pada Allah, yang masih bisa mendapatkan melafazkan kalimat Allah. Selama itu kiamat masih Allah tunda 40 tahun lagi. Ustaz, kita 1,7 M loh Ustaz, banyaknya di bumi saat ini. Kan lama lah gitu. Gitu Pak, Bu? Iya, kurang lebih ya Bu ya. Lama lah gitu, nggak mungkin deket. Oke, saya setuju karena memang hadisnya ada kok. Hadisnya tuh ada. Tapi Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, Rasul mengatakan ada 10 tanda besar kiamat sebelum kiamat terjadi. Nah, dari 10 tanda besar kiamat itu, pada tanda besar kiamat yang ketujuh, tanda besar kiamat yang ketujuh, ya. Nih, tanda besar kiamat yang ketujuh, Rasulullah menyebutkan nanti akan bertiup angin yang sangat lembut, sejuk, sehalus sutra, dan baunya bau misik, bau kasturi. Angin ini akan segera membungkus satu permukaan bumi ini. Maka tidak akan tersisa satu pun di bumi ini orang yang beriman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, melainkan angin itu akan sampai kepadanya. Saat orang itu dijilati oleh angin ini, tersentuh oleh angin ini, terhirup olehnya angin tersebut, dia akan meninggal di tempat. Serentak satu muka bumi ini, orang yang punya iman kepada Allah meninggal dunia. Yang tersisa hidup setelah itu hanya orang kafir saja. Paham Bapak Ibu sekarang? Oke. Jadi pada tanda besar kiamat yang ketujuh akan bertiup apa nama? Angin lembut. Angin lembut nan sejuk. Ini selembut sutra, sejuk,
kemudian berbau misik atau kasturi, ya. Angin lembut ini adalah angin kematian. Yang dimatikan siapa? Khusus hanya orang-orang beriman. Sekalipun imannya hanya seujung kuku. Dia beriman Allah itu ada, Allah itu Maha Ahad. Walaupun dia nggak pernah sholat, walaupun dia tidak pernah puasa, dosa-dosanya anggaplah banyak, tapi dia punya iman nggak pada Allah? Punya. Maka angin itu akan datang kepadanya. Nabi mengatakan walaupun dia sedang ada di dalam gua, ada di puncak gunung, ada di gurun Sahara, ada di tengah pulau, di mana saja dia akan didatangi oleh angin ini. Habis. Nah, sejak peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh ini, tidak tersisa lagi orang beriman yang hidup di bumi. Seluruhnya hanya orang kafir. Rasulullah bersabda, 1 atau 2 generasi setelah tanda besar kiamat yang ketujuh ini, barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Kabar baiknya untuk Bapak Ibu semua adalah kita semua insya Allah tidak akan pernah menyaksikan kiamat besar. Alhamdulillah. Kecuali Bapak Ibu nggak lolos dari ujian terberat, yaitu Dajjal datang. Kalau sempat ada yang nggak lolos, peluangnya menghadapi tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 itu akan ada. Ya. Jadi tanda besar kiamat yang ke-8, yang ke-9, dan yang ke-10 ini hanya orang-orang kafir saja. Ke-8, 9, 10. Hanya orang-orang kafir akan menyaksikan ini. Taib, Ustaz, insya Allah deh, kami betul-betul hakul yakin Ustaz, kita tidak akan menemukan, bahkan masa tanda besar kiamat yang ke-7 tidak akan menemukan nanti. Kan banyak orang yang PD-nya kayak gitu kan, sangat yakin. Lama lagi tuh Ustaz. Nggak apa-apa, semoga saja kajian yang sekarang ini dapat merubah mindsetnya setelah itu. Oh, ternyata kita punya peluang untuk mendapatkan masa itu. Itu translate-nya. Saya orang baik, saya translate apa-apa yang bahasanya sulit. Baik, Bapak Ibu. Nah, Nabi kita bersabda, saya mengatakan tadi bukti kedua bahwa kita sudah di akhir zaman. Nabi mengatakan, sejak aku ini diutus, ini star ya, star. Sejak aku ini diutus sampai finish, umatku serentak wafat di muka bumi. Startnya adalah Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul di usia beliau 40 tahun. Dan sampai umatku habis serentak di muka bumi,